Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Nauzubillah, inilah dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Salah satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya, banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberikan perintah untuk sebuah pekerjaan, seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih, atau sebaliknya. Maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang keempat, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Apabila jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang kelima, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan selalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang keenam, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat.
wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhirat sebab tidak memenuhi perintah Robnya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketujuh, bertato atau menato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit. Dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni namun sebuah dosa yang akan membuat seorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato namun juga untuk wanita yang mentato. Yang kedelapan, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut. Hal ini berarti jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara, meskipun menyakitinya. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang kesembilan, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan, yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda. Dan hukum yang menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung rambut tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab, sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut hingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Yang ke-10, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. An-Nawawi mengatakan, hadis ini dijadikan dalil bahwa perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Yang ke-11, berkhawalat dan tidak menolak jamaah. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Amin. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.